Lu pernah nggak jadi orang yang selalu ngerti semua orang, tapi nggak ada satupun yang bener-bener ngerti lo? Lo jadi tempat cerita, tempat nangis, tempat curhat, tempat orang buang emosi. Semua orang ngerasa nyaman sama lo. Tapi anehnya, hidup lo sendiri malah berat sendirian. Itu bukan kebetulan, itu efek samping dari satu hal yang kelihatannya baik, tapi punya sisi gelap. Kebiasaan selalu mengerti orang lain. Awalnya kelihatan mulia, lo sabar, lo dewasa, lo nggak gampang marah, lo selalu bisa lihat sudut pandang orang lain. Orang salah ke lo maklumin. Orang nyakitin lo cari alasan buat ngebela mereka. Orang ngecewain lo bilang, ya mungkin dia lagi capek. Kedengarannya mateng, kedengarannya kuat, tapi pelan-pelan, tanpa sadar, lo lagi ngajarin dunia satu hal. Perasaan lo itu nomor terakhir. Masalahnya, dunia nggak pernah nolak privilege. Kalau ada orang yang terus-terusan ngerti, orang lain bakal terus-terusan nggak belajar ngerti balik. Dan disitulah sisi gelapnya mulai kerja. Lo pikir lo lagi jadi orang baik, padahal lo lagi bikin sistem di mana orang lain bebas semaunya, sementara lo pelan-pelan ngilang. Orang yang selalu ngerti biasanya takut satu hal, konflik. Bukan karena lemah, tapi karena capek. Lo tahu debat itu buang energi, lo tahu marah itu ribet, jadi lo pilih diam, lo pilih maklum, lo pilih nurunin ego. Tapi yang lo nggak sadar, setiap kali lo nahan diri, ada bagian kecil dari diri lo yang mati. Bukan dramatis, tapi nyata. Harga diri lo jadi fleksibel banget, batasan lo jadi kabur, dan orang, mereka nggak pernah tahu kapan harus berhenti. Sisi gelapnya bukan cuma keluar, tapi ke dalam. Karena orang yang selalu ngerti orang lain, biasanya jarang ngerti dirinya sendiri. Lo hafal alasan orang lain kenapa telat, kenapa berubah, kenapa nyakitin. Tapi waktu ditanya, lo sendiri gimana? Lo bingung. Lo udah terlalu lama jadi penonton hidup orang lain, sampai lupa lo juga karakter utama di hidup lo sendiri. Dan ini yang lebih serem. Kebiasaan selalu ngerti, bikin lo jadi magnet buat orang bermasalah. Karena orang yang egois, manipulatif, emosional nggak stabil, mereka suka orang kayak lo. Lo nggak ribut, lo sabar, lo bisa dimanfaatin tanpa drama. Mereka ngerasa nyaman, sementara lo pelan-pelan terkuras. Lo jadi tempat sampah emosional. Orang datang pas butuh, hilang pas udah enakan, balik lagi pas hidupnya kacau. Dan lo tetap buka pintu, karena lo ngerti mereka lagi susah. Tapi kapan terakhir kali ada yang ngerti lo juga lagi susah? Sisi gelap lainnya, lo jadi susah marah. Kedengarannya bagus, tapi sebenarnya bahaya. Marah itu alarm, marah itu tanda ada batas yang dilanggar. Tapi karena lo kebiasaan maklum, alarm itu rusak. Orang udah lewat batas, lo masih bilang, nggak apa-apa. Sampai suatu hari lo meledak, bukan karena satu kejadian, tapi karena tumpukan rasa yang nggak pernah lo akui. Orang nanti kaget, kok lo berubah? Padahal lo nggak berubah, lo cuma capek jadi orang yang selalu ngerti. Yang bikin makin dalam, lo mulai bangga sama peran itu. Lo ngerasa dewasa, lo merasa beda dari orang lain yang gampang emosi. Lo merasa kuat, padahal itu topeng. Lo bukan nggak punya emosi, lo cuma nggak ngasih izin diri lo buat punya emosi. Dan itu bikin lo pelan-pelan mati rasa. Lo jadi jarang minta tolong, karena di kepala lo harus kuat. Lo yang biasa jadi sandaran, masa sandaran minta disandarin, akhirnya semua lo tanggung sendiri. Dan itu bikin lo kesepian di tengah banyak orang. Sisi gelap paling kejam dari selalu ngerti orang adalah ini. Orang jadi nggak pernah tahu nilai lo. Karena lo selalu ada, selalu bisa dimaklumi, selalu bisa ditunda, selalu bisa dikorbanin. Orang cuma sadar nilai sesuatu pas ada resiko kehilangan. Tapi kalau lo nggak pernah bikin batas, orang nggak pernah ngerasa bisa kehilangan lo. Lo jadi pilihan cadangan, tempat kembali, bukan prioritas. Dan ini bukan ajakan jadi egois. Ini soal keseimbangan, karena orang yang terlalu ngerti orang lain seringkali justru nggak adil ke dirinya sendiri. Lo bela semua orang, kecuali diri lo. Coba jujur, berapa banyak keputusan hidup lo yang lo ambil bukan karena lo mau, tapi karena lo nggak enak sama orang lain? Berapa banyak kata iya yang sebenarnya pengen lo ganti enggak? Berapa banyak rasa sakit yang lo bungkus dengan kata, ya udahlah? Itu bukan kedewasaan, itu penghapusan diri pelan-pelan. Orang yang sehat itu bukan yang selalu ngerti, tapi yang tahu kapan harus ngerti dan kapan harus berhenti. Yang tahu kapan harus maklum dan kapan harus bilang cukup. Yang bisa empati ke orang lain,
tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Karena kalau lo terus jadi orang yang selalu ngerti, ujungnya lo bukan jadi orang baik, lo jadi orang yang hilang. Dan yang paling menyakitkan dari hilang bukan karena ditinggal orang, tapi karena lo ninggalin diri lo sendiri, pelan-pelan atas nama ngerti orang lain. Kadang bentuk self-love paling dewasa bukan memaklumi semua orang, tapi berani bikin orang lain gak nyaman demi lo tetap utuh.